Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan pastinya tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Yang di dalamnya terdapat mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Di mana kompetensi dasar mata pelajaran IPA adalah 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang kedua pelajaran bahasa Indonesia 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Kemudian pelajaran IPS 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Kemudian tujuan pembelajaran kegiatan hari ini yang pertama adalah siswa mampu menemukan ide pokok. Yang kedua, mampu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, yang kelima adalah siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Demikianlah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. Langsung saja, sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, jangan lupa berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Anak-anak, apakah kamu termasuk penyayang hewan? Apa saja manfaat hewan bagi manusia? Dan bagaimana cara perkembangbiakan hewan? Ayo, kita pelajari bersama. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari di negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Berikutnya adalah gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Dan tahukah kamu, burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, namanya adalah burung takur dahan. Hidup di negara Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Tahukah kamu apa saja hewan lain yang hidup di Asia Tenggara? Kegiatan berikutnya adalah kelompokkan hewan-hewan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Ada 3 cara berkembang biak. Yang pertama, beranak. Yang kedua, bertelur. Dan yang ketiga adalah beranak dan bertelur. Kalian bisa cermati gambar di sampingnya. Ada gambar-gambar hewan. Kalian bisa lengkapi ke dalam diagram Venn yang ada di sampingnya. Kita coba masukkan hewan yang sesuai dengan diagram Venn di sampingnya. Yang pertama adalah hewan ikan. Ikan berkembang biak dengan cara beranak, bertelur, atau beranak dan bertelur. Ya, yang benar adalah jawabannya ikan berkembang biak dengan bertelur. Kemudian kita coba hewan yang kedua. Hewan yang kedua adalah sapi. Sapi berkembang biak dengan cara, jawaban yang benar adalah sapi berkembang biak dengan cara beranak. Untuk hewan yang berikutnya, kalian bisa selesaikan sesuai dengan apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan hewan. Untuk memperdalam lagi tentang cara perkembangbiakan hewan,
Kalian lihat gambar dan penjelasan tentang cara perkembangbiakan hewan berikut. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur memiliki beberapa ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Berikutnya, hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contohnya adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Berikutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewannya adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Materi berikutnya adalah potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Kegiatan ekonomi masyarakat biasanya dipengaruhi kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Langsung saja kita lihat potensi ekonomi masing-masing negara yang ada di ASEAN. Yang pertama adalah negara Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Untuk negara yang kedua adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang mendapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertanian diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Berikutnya adalah negara yang kita tempati, yaitu negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara berikutnya adalah negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Berikutnya adalah negara Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Dan berikutnya adalah negara Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Negara berikutnya adalah negara Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Dan negara berikutnya adalah Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Negara berikutnya adalah negara Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Dan negara yang terakhir adalah negara Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turis mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Materi berikutnya kita akan mempelajari ide pokok dalam teks laporan. Sebelumnya kita ingat kembali apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kemudian ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Dan saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Untuk lebih memahami lagi tentang ide pokok dalam teks laporan, kita lihat salah satu teks laporan berikut dan menentukan ide pokok yang ada di dalam teks laporan tersebut. Kita akan tentukan apa ide pokok dari teks laporan berikut. Kita coba baca terlebih dahulu teks laporan dengan seksama. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Terlebih dahulu untuk menentukan ide pokok kita tentukan kalimat utama dalam teks laporan tersebut. Kalimat utama dapat diketahui dengan cara kalimat yang dapat menjelaskan kalimat yang ada di dalam sebuah paragraf. Jadi, untuk kalimat utama, isi laporannya adalah hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Sementara itu, untuk menyimpulkan ide pokok yang ada pada laporan tersebut adalah ide pokoknya adalah cara hidup hiu martil. Demikianlah kegiatan pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang materi ini, kalian bisa lanjutkan kerjakan tugas-tugas yang sudah ditugaskan oleh guru kalian masing-masing. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.